Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baiklah, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA ya. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi itu? Klasifikasi adalah pengelompokan. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan berdasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri. Lalu, untuk apa makhluk hidup diklasifikasikan? Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Carolus Linnaeus membagi makhluk hidup ke dalam tingkatan-tingkatan yang disebut dengan takson. Tingkatan takson untuk hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Tingkatan takson pada hewan mulai dari tertinggi sampai terendah, yaitu kingdom, phylum, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan tingkat takson pada tumbuhan yaitu kingdom, divisio, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Dapatkah kalian melihat perbedaan pada tingkat takson hewan dan tumbuhan? Ya, perbedaannya terletak pada tingkat filum untuk hewan dan tingkat divisio untuk tumbuhan. Contoh tingkat takson hewan dan tumbuhan dapat dilihat sebagai berikut. Jambu air termasuk ke dalam kingdom Plantae. Divisionya adalah Spermatophyta, subdivisionya adalah Angiospermae, klasisnya Dicotyl, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Syzygium, dan spesiesnya Syzygium aquae. Sedangkan melinjo, kingdomnya adalah Plantae, divisionya adalah Spermatophyta, subdivisionya Gymnospermae, klasisnya Gnetinae, ordonya Gnetales, familinya Gnetaceae, genusnya Gnetum, dan spesiesnya Gnetum gnemon. Komodo, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, klasisnya Reptilia, ordonya Squamata, familinya Varanidae, genusnya Varanus, dan spesiesnya Varanus komodoensis.
Carolus Linnaeus juga mengemukakan aturan pemberian nama pada makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Aturan tata nama ganda dapat dikemukakan sebagai berikut. Menggunakan bahasa Latin, kata pertama sebagai penunjuk genus, kata kedua sebagai penunjuk spesies, kata pertama diawali dengan huruf besar, kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Nama spesies ditulis miring atau diberi garis bawah. Contoh nama spesies pada melinjo, nama latinnya yaitu Gnetum gnemon. Contoh penulisan beberapa nama ilmiah untuk hewan dan tumbuhan sebagai berikut. Melinjo nama ilmiahnya Gnetum gnemon, kelapa sawit Elais guinesis, padi Oryza sativa, jagung Zea mais, ketela pohon Manihot utilissima, cacing tanah Lumbricus terrestris, penyu Selenia midas, komodo Varanus komodoensis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kunci ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris dan berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Berikutnya, contoh kunci determinasi dapat dilihat sebagai berikut. Pernyataan pertama, yang A, hewan berpori adalah porifera. Sedangkan pernyataan 1B, hewan tidak berpori, lanjut ke nomor 2. Pernyataan nomor 2 yang A, tak bertulang belakang, lanjut ke nomor 3. Sedangkan pernyataan 2B-nya bertulang belakang, yaitu hewan kordata. Pernyataan ketiga, yang A hidup di air tawar, lanjut ke nomor 4. Sedangkan yang B-nya hidup di air laut, lanjut ke nomor 5. Pernyataan keempat, yang A kulit berduri itu adalah hewan echinodermata, sedangkan pernyataan yang 4B kulitnya berbuku-buku itu adalah hewan arthropoda. Pernyataan kelima, yang A tubuh berongga itu adalah colenterata, sedangkan yang B tubuhnya lunak itu adalah hewan moluska.
bagaimana menentukan kunci determinasi untuk arthropoda? Arthropoda kita lihat itu berada pada pernyataan nomor 4 yang B. Jadi jawabannya adalah 4B. Lalu sebelum 4 ada di angka 3, pernyataan nomor 3 yang A itu yang menunjukkan ke angka 4. Jadi setelah 4B itu 3A. Lalu yang menunjuk ke angka 3 kita lihat itu ada di pernyataan nomor 2A. Lalu pernyataan yang menunjuk ke angka 2-nya adalah nomor 1B. Jadi kita tuliskan mulai dari nomor terkecil. 1B, 2A, 3A, dan 4B. Jadi cara mudahnya bisa kita balik, kita lihat dari nomor yang paling atas, arthropoda. Arthropoda itu berada pada nomor 4B. Jadi kita tulis 4B. Lalu yang menunjuk ke angka 4 itu ada 3A. Jadi kita tulis 3A. Berikutnya yang menunjuk ke angka 3 itu adalah nomor 2A. Lalu yang menunjuk ke angka 2 itu adalah nomor 1B. Jadi urutannya 1B, 2A, 3A, dan 4B itu adalah kunci determinasi untuk hewan arthropoda. Lalu kunci determinasi untuk hewan moluska bagaimana? Nah, kita lihat hewan moluska itu ada pada pernyataan nomor 5B. Jadi kita lihat 5B yang menunjuk ke angka 5 itu ada di nomor 3B. Selanjutnya, yang menunjuk ke nomor 3 itu ada nomor 2A. Dan yang kesatunya yang menunjuk ke nomor 2 itu adalah 1B. Jadi jawabannya kita tulis dari belakang urutannya 5B, 3B, 2A, dan 1B. Penulisannya kita urutkan dari nomor terkecil. 1B, 2A, 3B, dan 5B. Berikutnya kita bahas klasifikasi sistem 5 kingdom. R. H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu 1. Kingdom Monera, 2. Kingdom Protista, 3. Kingdom Fungi, 4. Kingdom Plantae, dan yang kelima adalah Kingdom Animalia.
Ciri-ciri dari kelima kingdom tersebut yaitu sebagai berikut. Kingdom Monera bersifat uniseluler, prokariotik, autotrof, atau heterotrof. Sedangkan Protista bersifat uniseluler atau multiseluler, eukariotik, autotrof, atau bisa juga heterotrof. Sedangkan kingdom Fungi cirinya yaitu bersifat uniseluler atau beberapa di antaranya multiseluler, eukariotik, dan heterotrof. Kingdom Plantae cirinya bersifat multiseluler, eukariotik, autotrof, dan tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan kingdom Animalia bersifat multiseluler, eukariotik, heterotrof, dan dapat bergerak bebas. Uniseluler itu maksudnya adalah makhluk hidup bersel satu, sedangkan multiseluler itu adalah makhluk hidup bersel banyak. Prokariotik itu berarti organisme yang selnya belum memiliki membran inti, sedangkan eukariotik itu selnya sudah memiliki membran inti. Lalu autotrof itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dikarenakan organisme tersebut memiliki klorofil. Jadi, yang heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berikut ini beberapa contoh dari masing-masing kingdom. Kingdom Monera ada bakteri, kingdom Protista ada alga dan juga protozoa, kingdom Fungi itu adalah jamur, kingdom Plantae itu ada tumbuhan berakar tunggang, tumbuhan konifer, tumbuhan paku dan juga lumut. Sedangkan kingdom Animalia di situ contohnya ada kuda, ada cumi-cumi, ada cacing, ada spons, dan sebagainya. Nah, demikian tadi materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Berikutnya, anak-anak silakan kerjakan soal evaluasi di bawah ini ya. Soal yang pertama, apa tujuan pengklasifikasian makhluk hidup? Soal kedua, tuliskan urutan tingkat takson pada tumbuhan. Soal evaluasi yang ketiga yaitu tuliskan 2 contoh nama ilmiah hewan atau tumbuhan yang sesuai dengan aturan tata nama ganda. Soal yang keempat, apa persamaan dan perbedaan ciri dari kingdom Plantae dan Animalia? Soal yang terakhir atau yang kelima, perhatikan kunci determinasi berikut ini.
Soalnya, tentukan kunci determinasi dari Echinodermata dan Colenterata. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi dan juga soal evaluasi pada pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup. Selamat mengerjakan ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.